Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan anak. Terima kasih sesudah sebelumnya. Oke guys. Bab 981 Perlindungan Leluhur dan Bantuan Huoyan. Perintah Kaisar Qin memang sangat menakutkan bagi jiwa-jiwa dari 2000 tahun yang lalu. Kelima jiwa yang awalnya ingin mengambil alih tubuh Liu Xiwan langsung berhenti. Namun, Liu Xiwan dapat merasakan bahwa tindakan mereka bersifat naluriah. Burung yang sejenis, Liu Xiwan mencibir dalam hatinya dan perlahan berbalik. Siapa identitas kalian berlima 2000 tahun yang lalu? Cepat beritahu aku. 5 jiwa melayang di udara. 2000 tahun. Kelima jiwa itu terkejut. Apakah kita telah tertidur selama 2000 tahun? Di mana tempat ini? Siapa kamu? Kelima jiwa itu bertanya pada Liu Xiwan secara bergantian. Mata Liu Xiwan tiba-tiba terbuka. Tatapannya tajam, dan energi pedang yang tak terlihat meledak. Dia mengangkat tangannya, dan benda tajam di ruang bawah tanah itu terbang dengan cepat, seperti pedang melintasi langit, dan menghantam ke arah 5 jiwa. Kelima jiwa itu semuanya terkejut. Mereka mengira orang di hadapannya hanyalah seorang pemuda biasa. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kekuatannya begitu mengerikan. Jiwa-jiwa itu menghindar satu demi satu. Tetapi serangan Liu Xiwan bagaikan gelombang pasang. Dalam waktu singkat, kelima jiwa itu terkena pukulan yang berbeda-beda dan merintih kesakitan. Liu Xiwan melambaikan tangannya, dan semua benda tajam jatuh ke tanah. Dia kemudian berbicara dengan suara samar. Liu Xiwan, Sekte Pedang Abadi Susan, juga merupakan utusan Kaisar Qin saat ini. Karena dia sudah menaiki kapal bajak laut Chuchen, Liu Xiwan juga menyadari bahwa akan sia-sia jika tidak menggunakan kekuatan Kaisar Qin. Begitu kata-kata itu terucap, kelima jiwa itu kembali terkejut, lalu mereka berdiri berdampingan dengan penuh hormat. Salam, yang mulia utusan. Di dunia saat ini, 2000 tahun setelah Kaisar Qin menerobos angkasa dan bermigrasi ke sisi lain dunia prajurit, energi spiritual tanah Shenzhou telah bangkit kembali. Namun, Kaisar Qin telah memerintahkan agar semua jiwa yang telah terbangun setelah 2000 tahun harus pergi ke Kunlun dan kemudian mematuhi pengaturan utusan tersebut. Liu Xiwan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Hari ini, karena kalian sudah bertemu dengan utusan ini, kalian tidak perlu pergi ke Kunlun. Dengarkan perintahku di sini. Kalian masing-masing dapat melaporkan nama kalian terlebih dahulu. Kelima roh itu tidak berani ragu dan segera melaporkannya. Salah satunya adalah Li Yundi. Begitu Liu Xiwan mendengarnya, dia tahu bahwa orang ini adalah yang disebut leluhur keluarga Li. Liu Xiwan tiba-tiba berteriak, "Li Yundi, apakah kamu mengakui kesalahanmu?" Jiwa Li Yundi bergetar ketakutan. "Tuan utusan, apa salahku? Kalian tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi keturunan kalian melakukan kesalahan dengan mengkhianati guru mereka dan menghancurkan leluhur mereka." Liu Xiwan berkata dengan suara keras. Keturunan keluarga Li berkolusi dengan negara asing untuk meraup untung dan menggunakan segala cara. Liu Xiwan menatap Li Yundi. "Semua keturunanmu berharap kamu bangun dan menjadi payung perlindungan mereka." Li Yundi tiba-tiba menggigil. Suaranya bergetar.
Aku sama sekali tidak akan menjadi keturunan yang memberontak dan membiarkan utusan itu memutuskan nasibku. Ketika Li Yundi terbangun dari perpisahan keturunannya satu sama lain selama 2000 tahun, dia tentu saja tidak merasakan sakit hati apapun. Dia hanya membenci keturunan yang tidak berbakti itu karena telah menyakiti nenek moyang mereka. Liu Siwan mengangkat bibirnya. Tidak. Kamu harus menjadi payung pelindung mereka. Ingat, kamu harus bangun di depan mereka dan menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Yang terbaik adalah membuat mereka merasa bahwa leluhur Li tidak terkalahkan di dunia. Aku tidak berani. Apa yang kamu takutkan? Liu Siwan mengangkat alisnya. Saya ingin menangkap semua orang yang terkait dengan keluarga Li sekaligus. Anda hanya perlu bekerja sama. Li Yundi segera menjawab, "Baik, Tuan." Setelah memberikan beberapa instruksi lagi, Liu Siwan pergi dengan perasaan puas. Dia tidak khawatir kelima jiwa ini akan melarikan diri. Utusan Kaisar Qin sudah cukup mengejutkan mereka. Mereka semua berasal dari 2000 tahun lalu, dan Liu Siwan dapat memahami mentalitas mereka saat ini. Liu Siwan berjalan ke aula depan dan melihat Li Wenxiong sedang menyeruput teh dengan santai. Dia segera menghampiri dan berkata, "Paman San, Anda datang tepat waktu. Saya baru saja mendengar suara keras di halaman belakang. Saya melihat beberapa kali tetapi tidak melihat apapun. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkinkah ada pencuri yang menyelinap ke keluarga Li kita?" Li Wenxiong tertegun sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan berdiri dengan sangat terkejut. "Aku akan pergi melihatnya." 10 menit kemudian, Li Wenxiong berjalan keluar dari halaman belakang dengan langkah ringan, sangat gembira dan penuh emosi. Sang leluhur terbangun dan berkata bahwa keempat orang lainnya adalah teman-temannya. Ketika mereka berlima bergabung, mereka tidak takut pada siapapun di Tiongkok. Mata rantai terlemah keluarga Li telah diperbaiki. Li Wenxiong tidak sabar untuk menyampaikan kabar baik itu kepada lelaki tua itu. Ketika Li Ying mendengar ini, dia tidak bisa tetap tenang dan segera bergegas untuk memberi penghormatan kepada leluhur. Liu Siwan datang ke sisi Li Wenxiong dengan rasa ingin tahu, "Paman San, ada apa?" Li Wenxiong tersenyum dan melambaikan tangannya. "Jangan banyak bertanya, ingat saja, mulai hari ini, keluarga Li kita tidak akan takut pada keluarga kaya manapun di Beijing. Inilah keyakinan yang datang dari perlindungan leluhur kita." Di sisi lain, Li Wenhu juga menerima kabar baik. Pencuri hebat Huoyan telah berangkat dan akan beraksi malam ini untuk mencuri resep rahasia pil detoksifikasi Beichen. Leluhur melindungi kita, burung walet api membantu kita. Lelaki tua Li Ying tampak berseri-seri, bagaikan pohon mati yang hidup kembali dan menumbuhkan tunas baru. Dia tampak jauh lebih muda. Saya pikir itu akan menjadi petualangan yang sangat sulit, tetapi sedikit yang saya tahu bahwa saya akan dibantu oleh Tuhan. Sepertinya, kita harus mempertimbangkan untuk melibatkan Biro Vulkan. Li Ying mulai berpikir lebih jauh. Dia menyipitkan matanya dan mengumpulkan ketiga putranya. Beritahukan kepada perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan kami untuk mengintegrasikan data intelijen yang telah mereka peroleh selama periode ini.
kami dapat meminta harga yang bagus dan pengobatan genetik yang lebih baik kepada Biro Vulkan. Saya akan bertugas menghubungi Biro Vulkan. Li Ying berkata dengan suara yang dalam. Saya punya saran lain. Mengapa kita tidak menetapkan tanggal untuk berkumpul di Istana Merah bersama Biro Vulkan, Konsorsium Jinling, dan mitra kita untuk membahas rencana kerjasama? Kali ini, kita harus mengambil inisiatif. Anggota keluarga Li menegakkan punggung mereka. Saya setuju dengan saran kakak tertua saya. Li Wenhu berkata dengan suara tegas. Karena leluhur kita telah setuju untuk membantu, kita dapat menunjukkan kepada mereka kekuatan keras kita. Li Ying juga terharu. Putra ketiga, Li Wenxiong, menambahkan, saya memeriksa almanak, dan tanggal 27 bulan ini adalah hari yang baik, cocok untuk pernikahan, menyingkirkan yang lama, berkumpul, dan membaca. Baiklah, kalau begitu mari kita bertemu di Gedung Merah pada tanggal 27. Li Yinglang tertawa. Dia punya firasat bahwa tanggal 27 akan menjadi hari ketika keluarga Li akan mencapai puncaknya. Dia sangat menantikannya. Ketiga putra keluarga Li semuanya sibuk bekerja menuju kedatangan tanggal 27. Tidak seorang pun menyadari bahwa putra dan cucu tertua keluarga Li meninggalkan keluarga Li setelah gelap. Bertemu lagi dengan Chu Chen. Kali ini, Liu Siwan sangat bersemangat. Hari apa hari ini? Chu Chen terkejut. Nomor 23. Liu Siwan bertanya lagi. Berapa hari lagi sampai tanggal 27? Chu Chen tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Kamu adalah Siwan, bukan Ruozi. Liu Siwan tertawa terbahak-bahak dan berkata, leluhur keluarga Li telah terbangun, dan pencuri besar Huoyan juga telah berangkat. Keluarga Li sekarang sangat percaya diri. Dia telah mengundang Biro Vulkan dan grup keuangan Jinling untuk bertemu. Pada saat itu, mereka juga akan membawa rekan mereka untuk bertemu di Rumah Merah pada tanggal 27. Liu Siwan tentu saja senang, karena itu berarti misinya akan segera berakhir. Mata Chu Chen langsung berbinar, dan tanpa sadar dia bertanya, di mana Istana Merah? Liu Siwan tertegun, kamu tidak tahu. Keduanya saling memandang. Chu Chen segera mengirim pesan ke Chu Kaiping. Namun, Chu Kaiping dengan cepat menjawab Chu Chen, tidak ada tempat bernama Red Mansion di ibu kota. Bab 982 Daftar Selir. Tidak ada Red Mansion di ibu kota. Saya mendengar dari Li Wenxiong bahwa siapapun di dunia yang memasuki Istana Merah akan enggan untuk pergi. Liu Siwan memikirkannya dan tiba-tiba menepuk pahanya. Mungkinkah Rumah Merah adalah kilang anggur milik keluarga Li? Tempat itu tidak terbuka untuk umum. Tidak semua pria di dunia suka minum, tetapi Chu Chen memikirkannya dan memahami sesuatu. Karena Istana Merah tidak bisa dilihat di depan umum, maka 100.000 itu hanya bisa kamu dapatkan secara rahasia, kata Chu Chen. Serahkan padaku. Liu Siwan juga ingin menyelesaikan tugas dan mendapatkan kembali kebebasannya. Sangat sulit untuk hidup seperti ini. Bersembunyi di sekitar musuh dan bahkan tidak bisa minum alkohol. Terutama, ketika musuh begitu lemah sehingga Anda dapat membunuhnya hanya dengan menjentikkan jari, Anda tetap harus menanggungnya.
Liu Siwan berjanji bahwa dia akan menemukan keberadaan Red Mansion dalam waktu 3 hari. Setelah Liu Siwan pergi, Chu Chen menghubungi Liu Ruyan. Begitu telepon tersambung, Chu Chen mengucapkan selamat kepadanya. Selamat, Saudari Liu, karena telah memenangkan 670,5 juta. Keluarga Li memberikan setengah dari deposit tersebut, dan jumlahnya sangat tepat. Namun, Liu Ruyan bingung. Apa maksudmu? Chu Chen terkekeh. Seseorang ingin meminta pencuri besar Huoyan untuk mencuri resep rahasia pil detoksifikasi Bei Chen. Saya mengambilnya atas nama Saudari Liu. Pihak lain sangat murah hati dan langsung membayar uang muka sebesar 670,5 juta. Apakah ada sponsor sebodoh itu di dunia? Liu Ruyan menyatakan ketidakpercayaannya. Chu Chen juga merasa bahwa proses ini agak misterius. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dunia ini begitu besar sehingga terdapat berbagai macam hal aneh. 670,5 juta yuan memang telah tiba. Mungkin pihak lain juga berjudi bahwa dia bisa mendapatkan kepercayaan dari pencuri besar Huoyan dengan menghabiskan begitu banyak uang. Chu Chen berkata, lagi pula, dibandingkan dengan ratusan miliar keuntungan yang mungkin mereka dapatkan, beberapa ratus juta ini sepadan dengan pertaruhannya. Haruskah saya mengambil tindakan? Liu Ruyan bertanya, di mana resep rahasia pil detoksifikasi Bei Chen? Chu Chen terbatuk dan berkata, aku baru saja memberitahumu bahwa ini terjadi. Liu Ruyan, biayanya beberapa ratus juta, tetapi Chu Chen hanya memberitahu dan tidak memberinya uang. Bajingan, Liu Ruyan mendengus dan menutup telepon. Di Yangcheng, di halaman belakang klinik keluarga Liu, di pavilion, lampunya remang-remang. Kakak beradik Liu saling berpandangan dan menatap bibinya dengan tatapan kosong. Mereka tahu bahwa yang menelepon adalah Chu Chen, tetapi mereka tidak menyangka bahwa bibi mereka akhirnya akan mendengus. Audio milik Sob Bibi Channel. mendengus, Liu Qian tercengang. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, aku belum pernah melihat bibiku bersikap begitu feminin. Liu Manman hanya bisa mendesah diam-diam bahwa hanya ada satu orang di dunia yang dapat mengubah bibinya. Tetapi, Liu Manman mendesah pelan. Liu Ruyan berdiri dan melihat Liu Qian sedang menatapnya. Dia mengangkat alisnya dan berkata, Qian, apakah kamu bosan? Ikutlah denganku, baca teksnya dan kerjakan latihannya. Liu Qian meratap sejenak, dan melihat Liu Ruyan pergi tanpa menoleh ke belakang. Liu Qian tidak punya pilihan selain menghentakkan kakinya dan berkata, HMPH, ini semua salah Chu Chen. Liu Qian mengikuti. Pencuri besar Huoyan sebenarnya tidak perlu melakukan tindakan apapun. Chu Chen pulang ke rumah dan berdiskusi dengan Song Yan, memintanya pergi ke perusahaan besok dan membuat keributan, sengaja membocorkan berita, dan kemudian membocorkan berita terkait bahwa resep rahasia pil detoksifikasi Bei Chen diduga telah dicuri. Besok, di sore hari, kalian bisa mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi rumor tersebut. Saat itu, keluarga Li tentu akan menonton lelucon itu dalam kegelapan dan menantikan pencuri besar Huoyan menyerahkan resep rahasia pil detoksifikasi Bei Chen kepada mereka. Besok sore, Song Yan tertegun, berpikir sejenak, lalu mengangguk,
Baiklah, seharusnya masih tepat waktu. Chu Chen menatap Song Yan dengan bingung. Apakah kamu akan melakukan sesuatu besok? Aku baru saja akan memberitahumu. Song Yan berkata, besok malam adalah konser piano terakhir Xiao Lang di Beijing tahun ini. Dia sudah mengundangku sejak lama. Tetapi aku belum sempat. Besok malam, bagaimana kalau kita datang dan menunjukkan dukungan kita? Song Yan menatap Chu Chen dengan penuh semangat. Aku sudah lama tidak berbelanja. Tentu saja tidak masalah. Chu Chen mengangkat tangan Song Yan dan menamparkan bibirnya. Asalkan istriku senang, apalagi bisa menonton konser piano Xiao Lang. Kalaupun aku menculik Xiao Lang, aku akan langsung melakukannya. Song Yan tersenyum dan meludah, lalu memeluk Chu Chen erat-erat. Apakah kamu masih ingat saat pertama kali kamu menonton konser piano Xiao Lang? Setelah konser, ada keributan besar di luar. Namun, aku mendengar dari Xiao Lang bahwa hubungannya dengan keluarganya telah membaik akhir-akhir ini. Sebenarnya, alasan utamanya adalah karena kamu. Karena aku, Chu Chen tertegun, lalu segera bersumpah, tidak ada masalah antara Xiao Lang dan aku. Dan kami juga tidak mengobrol secara normal. Song Yan memutar matanya ke arahnya. Keluarga Xiao tahu bahwa Xiao Lang memiliki hubungan denganmu. Dan sekarang kamu adalah pahlawan Chu yang terkenal di dunia. Jadi mereka tentu tidak akan memandang rendah Xiao Lang lagi. Ngomong-ngomong, dunia ini sangat realistis. Seperti... Song Yan berhenti sejenak dan berkata dengan lembut, jika kamu tidak bangun tepat waktu pada malam ulang tahunku, kita mungkin sudah menjadi orang asing sekarang. Chu Chen memegang tangan Song Yan dan berkata, takdir memang begitu indah. Dengan kekuatanku, mustahil aku bisa tertabrak mobil semudah itu. Siapa tahu, ngomong-ngomong, setelah kau menabrakku, pernahkah kau berpikir untuk menabrakku lagi? Ah, Song Yan langsung tersipu. Pupil mata Chu Chen membesar tak terhingga. Benarkah Anda punya ide ini? Itu terlalu banyak. Chu Chen mengangkat Song Yan. Malam ini, aku akan mengurus keluarga lagi. Malam tiba di rumah keluarga Li. Sebagian besar lampu di seluruh rumah besar itu telah redup dan rumah besar itu tertidur lelap. Sosok itu terbang sangat cepat dan ringan, melewati atap dan menuju halaman dalam rumah keluarga Li. Liu Siwan membuka matanya. Benar-benar ada seseorang yang mengunjungi keluarga Li di malam hari. Dia bahkan terbang di atas atapnya dengan begitu tidak bermoral, yang menunjukkan bahwa dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Liu Siwan melompat dan segera mengejarnya. Bayangan hitam itu bergerak sangat cepat dan memasuki sebuah rumah dalam sekejap mata. Liu Siwan tercengang. Ini adalah ruang belajar lelaki tua dari keluarga Li. Siapa yang datang? Liu Siwan mendekat dengan rasa ingin tahu. Kakek, ini adalah daftar selir yang diserahkan oleh grup Jinling. Bayangan hitam menyerahkan sebuah daftar kepada Li Ying. Li Ying mengambil daftar itu dan melihatnya sekilas. Kali ini grup Jinling sangat bergairah. Sebenarnya ada 5 aktris lini pertama dalam daftar. Apakah mereka begitu yakin bahwa kita bisa membuat para wanita ini tampil di Istana Merah pada malam tanggal 27? Tuan,
Saya sudah memberitahu mereka bahwa kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaan mereka mengenai daftar selir kekaisaran, tetapi kami mungkin tidak dapat melakukan semuanya. Hanya saja, Hei Ye berhenti sejenak dan berbicara dengan ragu-ragu. Orang yang bertanggung jawab atas konsorsium Jinling yang datang ke ibu kota kali ini adalah Tiao Ye Wude. Dia berkata bahwa selama kita mengundang kandidat pertama dalam daftar selir kekaisaran ke Istana Merah, transaksi antara kedua belah pihak akan sangat menyenangkan. Li Ying melihat daftar selir kekaisaran, nama depan, Xiao Lang, bersambung.